Cepat berdiri. Ya. Sudah berdiri nanti gelap. Ibu boleh sekarang. Baik. Kalau gelap ya sudah berdiri. Kalau tak ada Ya, masjid subuh ya, masjid. Karena kan salat subuhnya. Ya. lanjut kan? Ya baik. Lanjut. Jadi kita, baik. Kita lanjut nih. Ya, siap. Nah, kemudian begitu kita jam 7.30 sudah dalam keadaan kita ready nih untuk berangkat ke Bir Ali, ke Bir Ali nih. Jadi dimohon nih, mohon maaf nih kepada semua jamaah laki-laki khususnya. Tadi saya sudah katakan setelah kita berpakaian ihram dan setelah kita berniat ihram, maka larangan saya sampaikan tadi ada dua kan? Dua larangan untuk perempuan, 3 larangan khusus untuk jamaah pria ya laki-laki. Baik. Mengenai larangan ini tidak ada lagi yang bertanya. Larangan khusus nih. Laki-laki 3, mana yang larangan laki-laki tadi yang 3 berapa? Pertama, tidak boleh pakai berjahit. Yang kedua, tidak boleh menutup kepala. Ketiga, tidak boleh pakai sepatu. Seputar ini tak ada lagi pertanyaannya. Baik. Ada Ya, nah. Kalau kaos kaki juga termasuk dalam itu. Ya, kaos kaki masuk dalam itu, tidak boleh dipakai. Ya. Sudah berdiri, sudah berdiri. Tugas abang berdiri. tas boleh nggak Ustaz? Tas ini. Baik. Nah, yang dimaksud tidak boleh berjahit di sini ini adalah pakaian ihram dan pakaian dalamnya. Mana yang dinamakan berjahit? Yang berjahit itu adalah nyambung. Ini. Kalau begini boleh tak nih berjahit nih? Saya punya pakaian ihram umpama pakai sorban ini umpama boleh. Kenapa? Karena tidak nyambung. Termasalah tas ini. Tas ini tidak masuk bagian daripada pakaian ihram. Termasuk ikat pinggang yang boleh dipakai meskipun berjahit. Termasuk boleh pakai jam tangan. Termasuk boleh pakai kacamata. Termasuk boleh pakai ID card. Ya. Aman. Jadi sekali yang tidak boleh itu pakai tas boleh. Ya, pakai sal boleh. Ya. Sal kan begini kan salnya? Sal kan? Jadi hukum mengatakan yang tidak boleh itu adalah jahit dengan cara nyambung. Nah, ini tidak boleh dipakai. Termasuklah pakaian dalamnya. Ini khusus untuk jamaah laki-laki. Baik. Nah, untuk jamaah wanita tak ada pertanyaannya mengenai tentang larangan yang 2 tadi nggak ada. Baik. Kemudian yang larangan wanita ada 2. Pertama, tidak boleh pakai cadar. Yang kedua, tidak boleh memakai sarung tangan yang menutupi telapak tangan. Ada kata-kata yang menutupi. Kalau tidak menutupi telapak tangan bagaimana? Berarti kan boleh. Meskipun pakai sarung tangan, tapi terbuka telapaknya, hanya punggungnya tertutup. Nah, itu boleh. Baik. Seperti mukena sholat tuh, ya. Baik. Pakai bedak. Jemaah sekalian, bagaimana hukumnya pakai bedak? Kalau itu kita lakukan sebelum berniat, boleh. Silakanlah dodoran, minyak wangi sebelum berniat. Tapi kalau sudah niat kan masalah. Baik. Kemudian larangan untuk laki-laki dan juga termasuk larangan untuk wanita. Pertama, sama-sama tidak boleh memotong rambut, potong kuku. Yang kedua, sama-sama tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, setelah berihram nih. Ketiga, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang keempat, tidak boleh mencabut tumbuhan yang ada di tanah suci. Tidak boleh berburu binatang, meskipun itu tidak akan dilakukan kan. Nah, kemudian tidak boleh menikah atau menikahkan. Tidak boleh berkata-kata kotor. Sudah. Sip. Fasa fusuku jidala. Wala fusuku wal jidal itu. Jadi membunuh binatang. Jadi nah, kalau dilakukan ini unsur sengaja dan tidaknya, bagaimana hukumnya? Ini ada 2. Ada namanya itlab dan ada namanya tarafuh. Lihat nih, itlab sifatnya merusak. Sengaja atau tidak sengaja tetap terkena dengan
denda atau dam dan kifarat, tebusan. Nah, itlab, mana namanya itlab? Cabut kuku nih, lupa nih, lupa. Waduh, saya ihram, tetap terkena dia. Sifatnya itlab, merusak. Termasuk cabut tanaman. Nah, itu sengaja pun tidak terkena dengan dam. Termasuklah ini garuk kepala nih tiba-tiba jatuhlah 3 helai satu kambing. 1 helai 1 mut beras nih. 2 helai 2 mut. 1 mut ukurannya sama. 1 mut itu 1 kobokan setangkir kalau bahasa kita. Kalau bahasa ini dalam diuangkan nih. Nah, kalau diuangkannya 15 real. Tuh, 15 real. 1 kali cabut. Kalau 2 helai amat 30 real. 3 helai 1 kambing. Itu dalam mazhab kita Syafi'i ini. Baik. Itu yang sifatnya merusak. Berburu binatang nih, berburu itu juga termasuk itlaf. Artinya larangan yang sengaja ataupun tidak tetap terkena dengan dam. Baik. Yang kedua ada namanya larangan yang sifatnya tarapuh, yaitu mendatangkan dari luar ke dalam. Contoh nih, pakai pakaian berjahit nih. Ingat segera dilepas. Pas berarti ganti umpama pakaian ihram, tiba-tiba gerah umpama masuk kamar mandi. Gua kamar mandi udah pakai sarung lah umpama, tapi lupa, maka tidak terkena dengan dam. Itu namanya tarafuh, ya, tidak merusak. Termasuk pakai harum-haruman, kelupaan nih, serem, haram tadi kan, oh ya cepatlah basuh, tak terkena dengan dam. Termasuk hubungan sama istri. Mohon maaf nih, sedikit menjorok tapi ini hukum. Pun lupa lah umpama. Ini merusakkan. Nah, kalau itu tetap merusak. Karena yang tadi mendatangkan dari luar ke dalam ini. Jadi Berbeda paham. iya, iya. Berbeda paham. Kenapa? Yang namanya tarapuh itu mendatangkan dari luar ke dalam. Kalau itlaf mencabut dari dalam keluar. Tidak sengaja nanti. Nah, ini sih. Nah, itu. Jadi coba sekalian. Jadi larangan ini adalah kita dengan Allah yang tahu. Walaupun kita sengaja, saya nggak sengaja tadi, hanya Allah yang tahu. Itu semua kembali kepada kita masing-masing. Kayak sama kayak puasa ini. Mana ya ada orang tahu kita puasa maupun tak puasa kan? Baik. Jadi coba sekalian, apabila itlaf ini dilakukan, maka akan terkena dengan dam. Merusak tadi itu. Berapa damnya? Tergantung kerusakan yang dia perbuat. 1 kuku, 15 real. 2 jari kuku, 2 mut atau 30 real. 3 ini yang digunting, artis. Nah, kalau tarapuh sekali lagi, sama dengan kita pakai sabun, mandi. Habis itu sabun ini ingat dihilangkan. Nah, itulah nama tarapuh tadi. Baik. Selesai masalah mengenai tentang larangan-larangan ini, ada pertanyaan? Kalau sandal Tidak. Berapa ya, sampai berapa lama tuh larangan berlaku? Sampai selesai kita tawaf sa'i dan tahallul. Bebas. Sandal ya. Baik. Bagaimana dengan masalah tentang sandal? Yang namanya sepatu dulu nih. Sepatu itu adalah yang menutupi jari-jari kaki, mata kaki dan tumit. Bila itu dipakai maka tidak boleh. Bila terlihat dari yang tadi 1 di antara yang 3 yang tertutup 1 yang tidak 2 itu masih boleh. Termasuklah sandal slop itu boleh. Ya, baik. Selesai. Mengenai tentang larangan-larangan ihram, sanggap sudah. Silakan ada pertanyaan lagi? cukup. Ya, cukup. Lanjut.